masuk ke dalam firman. Saya harap kita bisa diskusi banyak pada bagian ini dan saya akan buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami pada sore ini, pada saat kami hendak memperbincangkan bagian dari firman-Mu. Kami memohon kepadamu hikmat-Mu, penyertaan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan sore ini, dan temani kami agar kami dapat menggunakan waktu dengan baik. Kami mohon dengan sungguh-sungguh kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Selamat sore semuanya. Saya share ya. Bisa kelihatan ya? Bisa kelihatan? Sudah muncul, Bang. Kelihatan. Ya, bagian yang akan kita bicarakan adalah dosa-dosa tersembunyi. Bagian yang sesuai dengan yang kita dapatkan, bagian yang akan kita baca itu adalah dari Yohanes, dari yuk, satu orang baca dari kita, dari Matius 5 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30. Mari, satu orang baca dari kita, Matius 5, 21 sampai 30. Silakan. Yuk. Siapa yang mau ini baca? Saya, Kak. Matius 21, Kak. Matius 5 ayat 21. Matius 5. Matius 5 ayat 21. Ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30. Oke. Silakan. Matius 5 ayat 21 dengan perikop, di bawah perikop Yesus dan hukum Taurat. Ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, janganlah membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 30, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ya.
Jadi kita sudah membaca bagian ini. Kalau kita lihat, kelihatan ya ininya ya, kutipan yang saya tunjuk ya, Alkitabnya ya. Jadi kalau kita lihat strukturnya Matius 5 ini, Yesus mulai berbicara. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke bukit, setelah ia duduk, datanglah murid-murid kepadanya. Kemudian Yesus berbicara tentang khotbah berbahagia. Kemudian dilanjutkannya, berbahagialah kamu dan seterusnya. Kemudian Yesus masuk di dalam kamu adalah garam dunia, satu ayat yang sangat sering kita dengar dan saya yakin ini bukan pertama sekali lagi kita mendapatkan ini. Kamu adalah garam dunia, garamnya dunia. Sementara di ayat 14, Yesus berbicara tentang kamu adalah terang semesta. Kata yang digunakan sebenarnya kata yang digunakan itu adalah kata semesta. Kalau kata kamulah garam dunia, kalau dia bicara garam dunia, maka kita akan menemukan kata dunia itu adalah ground, G. Tapi kalau kita berbicara di ayat 14, kamulah terang dunia, maka dunia yang di sini bukan lagi bicara G, tetapi adalah kosmos. Jadi semesta sebenarnya. Kamu adalah terang terhadap semesta, bukan hanya bicara tentang dunia saja. Nah, selanjutnya Yesus masuk di ayat yang 19. Dia katakan begini, karena itu siapa yang meniadakan, dikatakan, jangan kamu menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat, tapi aku untuk menggenapinya, melainkan menggenapinya. Bisa ya, dilihat ya? Halo? Bisa, Bang. Oke, yuk. Baru kemudian, karena Tuhan mengatakan aku bukan meniadakan hukum Taurat, tapi melengkapinya, maka masuklah kita ke ayat yang berikutnya. Bicara tentang jika hidup keagamanmu, artinya di sini jika hidup kerohanianmu tidak sesuai dengan, gitu. Jika hidup kerohanianmu tidak lebih benar, yang berpadanan dengan itu, jika hidup kerohanian yang berpadanan dengan itu tidak lebih benar daripada kehidupan rohani yang berpadanan dengan itu yang dikerjakan oleh ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Gitu. Yesus kembali lagi di dalam pesan kerajaan sorga. Barulah kemudian Yesus masuk di ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Jadi gitu ceritanya kalau kita lihat struktur dari bagian kitab suci yang kita bicarakan pada sore ini. Nah, sekarang kita masuk di dalam bagiannya. Nah, dengan demikian, setiap kali kita berbicara, saya akan mengatakan, kalau kita berbicara tentang bagian dari Matius tadi, dan kita akan berbicara tentang dosa-dosa tersembunyi, maka tentu saya akan menarik kalau kita kemudian membuka satu bagian dari Alkitab yang lain, yaitu dari Markus 12. Sebenarnya ini kutipan dari banyak Injil sinoptik, tapi saya mengambil yang bagian dari Markus 12, ayat yang ke-29. Tuhan mengatakan begini, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saya mau menggambarkan strukturnya kira-kira begini. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Baru kemudian Yesus berbicara tentang kasihilah Tuhan Allahmu, dan ditutupnya dengan kasihilah sesama manusia. Saudara, teman-teman, kalau bagaimana mereka memandang
tiga bagian ini. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di dalam pemahaman mereka, waktu mereka mengatakan Tuhan Allah kita itu Esa, maka kata Esa Ehad itu adalah sesuatu yang mutlak, unik, dan satu. Kita nggak bicara tentang Tritunggal, tapi kita mau berbicara tentang Tuhan yang mutlak. Jadi Tuhan itu adalah Elohimnya kita. Tuhan itu Esa. Dialah satu-satunya. Dan dia adalah sumber kita. Gitu, Elohimnya kita. Maka kemudian Yesus melanjutkannya, atau perjanjian lama melanjutkannya, dia katakan ada dua hukum, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, di dalam pengelompokannya, mereka mengelompokkan bagian pertama dari kitab ini, bagian pertama dari hukum ini adalah hukum terhadap Allah, yaitu yang pertama adalah Tuhan kita itu Esa, kemudian kasihilah Tuhan Allahmu, baru kemudian berdasarkan mengasihi Tuhan Allah ini, jadi poinnya adalah mengasihi Tuhan Allah, itu prinsipnya. Kasihilah Tuhan Allah. Maka muncullah ayat yang kedua, jangan ada pembanding bagimu. Yang masuk yang ketiga, yang keempat, maka akan ada Sabat di antara kita, gitu. Baru kemudian karena Tuhan Allah, dia adalah maka namanya kudus, kan gitu. Jangan ada ilah lain. Karena Tuhan Allah kita itu Esa dan Ia adalah Allah, maka hormatilah ibu bapamu. Apa hubungannya? Iya, hubungannya kira-kira begini. Karena akulah Allah, maka akulah yang menentukan seorang itu jadi orang tuamu atau tidak. Aku punya hak untuk menentukan si Ani itu jadi bapakmu, si Ani itu jadi ibumu, si John itu jadi bapakmu. Seandainya aku mau, mereka itu bisa jadi anakmu. Tapi aku Tuhan yang sudah menetapkan bahwa dia aku tetapkan sebagai orang tuamu. Maka hormati dia. Kalau kamu nggak menghormati dia, engkau sedang menggugat ketuhan Allahanku. Gitu. Bisa ya, paham ya? Karena aku adalah Tuhan Allah yang Esa, maka jangan coba-coba mencabut nyawa. Karena aku yang memberikan nyawa. Gitu. Bisa. Karena akulah Tuhan Allah yang Esa, maka kamu nggak perlu mengingini hak atau harta orang lain. Kenapa? Karena kalau aku adalah Tuhan Allahmu yang Esa, aku bisa memberikan harta yang sama denganmu. Tapi aku tidak memberikannya kepadamu. Aku tidak memberikan perempuan itu kepadamu, maka jangan berzina. Aku tidak memberikan, aku tidak aku tidak memberikan harta itu kepadamu. Itu hartanya dia. Jadi jangan mencuri dan seterusnya. Jadi aplikasinya adalah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, dan oleh karena itu, aku Tuhan Allahmu, lakukanlah kepadaku yang layak denganku. Kasihilah Allahmu. Tetapi juga lakukanlah, karena aku Tuhan, maka lakukanlah yang layak dengan pengasihanmu terhadap sesamamu. Apakah engkau harus mengasihi dirimu? Ya, karena apa? Karena akulah yang menciptakan dirimu. Jadi, saya mencoba untuk melihat dari sisi pandangan keyahudian yang lain di dalam memahami kitab hukum Taurat ini. Tuhan Allah kita itu Esa. Kalau Tuhan Allahmu Esa, maka jangan ada ilah lain. Maka jagalah namanya, maka ikutilah Tauratnya, maka hormatilah Sabat. Karena Tuhanmu sabatikal. Karena Tuhanmu, karena aku adalah Tuhanmu, maka hormatilah manusia yang sudah kutetapkan sebagai orang tuamu. Jadi, saya mencoba untuk memahami hukum Taurat ini dengan cara yang demikian. Sampai sini ada pertanyaan? Ada?
Teman-teman yang mau bertanya barangkali Karena di sini kan saya nggak lagi berkhotbah, kita kan lagi meeting, namanya Thursday meeting. Oke, kita lanjut dulu, mungkin nanti di bagian lain. Nah, setelah kita memahami ini, berarti saya sedang mau mengatakan kepada kita, konsep berpikir kita, saya mencoba untuk menghilangkan dulu arti dosa, diskusi tentang dosa. Tetapi saya mau mengangkatkan diskusi kita pada sore ini adalah bicara tentang mengasihi Tuhan. Jadi perintah yang itu adalah tidak ada yang utama dari situ, kecuali mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yuk, bagian yang kedua. Salah satu lagi dalam tradisi dikatakan bahwa Tuhan pernah menciptakan satu ciptaan yang sangat gemilang, gitu. Maka dia disebut dengan nakas, sesuatu yang gemilang dan kemilau itu. Nakas, kalau kita mendengar kata nakas, maka kita akan diingatkan kepada kata ular yang ada di Taman Eden. Kata yang digunakan di dalam kitab Kejadian sebenarnya itu adalah nakas. Bisa diartikan dengan ular, tetapi juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang gemilang. Gitu. Karena memang dia adalah ciptaan yang sangat gemilang, ciptaan yang wow, yang pernah diciptakan oleh Allah di dalam penciptaannya. Tetapi ternyata ada lagi yang melampaui kegemilangannya itu. Dan satu-satunya ciptaan yang mengikuti menurut rupa dan gambarnya itu hanya manusia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Saudara, apa yang kita maksud dengan bagian ini? Jadi diceritakan bahwa sebegitu indahnya pada saat itu diciptakan Lucifer, itu diciptakannya Lucifer, sampai tidak ada yang lebih indah daripada Lucifer. Tapi kemudian dikisahkan bahwa Lucifer itu melawan Allah, kemudian dia menjadi musuhnya Allah. Pertanyaannya adalah, sebegitu gemilangnya Lucifer, pertanyaannya adalah, apakah ada ciptaan yang akan lebih tinggi dari dia? Ada, yaitu ciptaan menurut gambarnya dan menurut gambar Allah. Jadi kalau kita pahami, ayat ini sendiri sedang mengatakan bahwa semua atribut-atribut Allah sebenarnya ada pada diri manusia. Maka konsekuensinya adalah Allah paham betul siapa manusia. Di satu sisi ini adalah supremasi ciptaan Allah, manusia, karena serupa dengan dia, imago Dei, tetapi di satu sisi yang lain bisa diartikan bahwa Allah itu sangat mencintai manusia karena ini adalah ciptaannya yang luar biasa, yang Allah katanya menyempatkan diri untuk jalan-jalan sore-sore sebelum dunia jatuh ke dalam dosa. Dan tetapi di sisi lain bahwa Tuhan sangat mengenal manusia itu. Dengan perkataan lain, tidak akan mungkin manusia menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Kenapa? Dia tahu siapa itu manusia. Kok bisa? Paling tidak bagian ini di samping mengatakan kemahatauannya Allah, memang Allah mencipta seperti dia. Manusia itu memiliki pikiran Tuhan, memiliki perasaannya Tuhan, memiliki emosinya Tuhan, memiliki keinginannya Tuhan. Yang sayangnya memang di Taman Eden jatuh ke dalam dosa. Jadi Allah menciptakan manusia yang sangat dia kenal. Dan kitab Mazmur mengatakan,
tak ada yang tersembunyi di hadapanmu. Untuk dia, engkau mengenal aku sangat. Ya, karena apa? Karena ini adalah ciptaan yang menurut gambarnya dan menurut gambar Allah. Oke ya? Jadi seperti Allah mengenal dirinya, Allah mengenal si TJ, si Joni, si Ani, dan sebagainya macamnya. Semua yang hadir di sini. Dengan demikian, sebenarnya kita bisa mengatakan, agak cepat saya mengatakan, tidak ada sebenarnya dosa-dosa yang tersembunyi di hadapan Allah. Maka di sisi yang lain saya akan mengatakan, tidak ada dosa-dosa yang tersembunyi sebenarnya di kita. Yang tersembunyi di depan orang lain. Oke, ada yang mau bertanya sampai bagian ini? Kita lanjut. Berikutnya, ada lagi nih. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau juga hambanya laki-laki, perempuan, atau lembunya ataupun apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara, pertanyaan yang menggelitik adalah, kalau kemudian Tuhan tahu bahwa manusia itu jatuh oleh karena keinginannya, kitab Roma banyak berbicara tentang keinginan manusia, sedikit bicara tentang setan, jadi dia banyak bicara tentang mengingini, gitu, dan terbukti sudah bahwa kejatuhan manusia di Taman Eden itu karena mengingini, ingin menjadi seperti Tuhan, dan waktu kisah Lucifer pun, Lucifer jatuh karena mengingini tahta besar Allah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan tetap meletakkan sifat mengingini itu di dalam diri manusia? Kalau Tuhan sudah tahu bahwa 2 kali sudah terjadi sejarah ciptaannya jatuh oleh karena mengingini, mengapa Tuhan nggak menghilangkannya saja? Gitu. Kembali pada bagian yang di atas, karena mengingini itu adalah salah satu dari sifat Allah. Jadi bukan masalah mengingininya yang bermasalah, tetapi manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah itu yang menyebabkan mengingini ini tidak lagi mendatangkan sesuatu yang indah bagi Allah, tetapi mendatangkan keburukan bagi manusia. Mengingini. Nah, dengan memahami bagian yang tadi, yang pertama adalah ini, pandangan mengenai hukum itu. Jadi hukumnya bukan kata berikutnya adalah kata jangan, 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 tetapi sebenarnya pesan utama daripada hukum Tuhan itu adalah mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang kedua, kita adalah ciptaan gambarnya dan gambar Allah. Baru yang ketiga, tadi saya mengambil, kalau sudah tahu mengingini itu membawa manusia ke dalam dosa, kenapa nggak dihilangkan? Tidak, karena bukan mengingininya yang bermasalah, tetapi sifat kemuliaan Allah yang hilang itu yang menyebabkan mengingini itu menjadi membawa dosa. Maka dengan demikian, kita bisa masuk ke dalam ayat yang kita baca tadi, yaitu dari Matius tadi. Nah, kalau kita lanjutkan bagian ini sampai di ayat 48, maka kita akan menemukan kata ini, kalimat ini. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Oke ya, jadi setelah Yesus berbicara tentang jikalau kamu diminta, kalau kamu ditampar, jikalau kamu disuruh berjalan, jalanlah sekian mil, dan seterusnya, dan seterusnya. Setelah bacaan-bacaan kita itu, karena kamu jangan, kalau kamu berzina, maka saya katakan, firman itu mengatakan, maka sesungguhnya aku berkata,
firman mengatakan sesungguhnya aku berkata dan seterusnya, maka ayat ini ditutupnya pada bagian sempurna karena Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sempurna karena kamu adalah seperti ciptaan seperti Bapamu yang di surga. Bapamu sempurna. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita akan masuk di dalam hal yang lebih praktis. Ada? Jadi, dengan demikian, kalau kita memahami diskusi dari depan tadi, maka sebenarnya bukan lagi diskusinya tentang dosa, tetapi diskusinya adalah apakah kita memiliki kasih Bapa itu, apakah kita memiliki kasih yang mengasihi Bapa itu, apakah kita memiliki kasih yang mengasihi sesama itu, dan demikian juga perbandingannya adalah mengasihi diri sendiri. Nah, bagian lain dikatakannya, kalau kamu tidak itu, maka kamu tidak mungkin memenuhi tuntutan dari Bapamu untuk sempurna. Gitu. Jadi saudara, dengan perkataan lain, seperti tadi saya katakan, permasalahannya sih sebenarnya bukan dosa. Karena bagi orang Kristen sendiri sebenarnya bukan soal dosa lagi. Gitu. Tapi ini soal apakah kita memiliki kehidupan yang baru di mana kita dipulihkan untuk menjadi mampu menjalankan tuntutan itu. Yaitu apa? Kembali lagi kepada yang pertama tadi. Mengasihi Bapa dan mengasihi sesama. Ada pertanyaan? Yuk, kita masuk dalam praktisnya. Nah, sekarang mari kita mendiskusikannya lebih praktis. Saudara, apa yang membuat kita, saya tidak akan lagi mengatakan dosa, gitu, yang tersembunyi, tetapi apa yang menyebabkan kita menjadi tidak bisa sempurna kasih kita di dalam Bapa. Jadi ketidaksempurnaan kasih itulah yang menyebabkan kita, umpamanya, menjadi bisa berjinah di dalam hati. Umpamanya gitu ya, memiliki hati yang cemburu, memiliki hati yang dengki, membenci orang lain. Kita bisa aja masquerade itu bertopeng gitu. Tetapi permasalahannya Yesus sudah berbicara tentang sesuatu yang lebih inner. Gitu. Jadi ada dosa-dosa yang tersembunyi gitu. Tapi itu bukan dosa-dosa, saya mau coba untuk gantikan dengan gambaran dari ketidaksempurnaan kasih. Gitu. Ketidaksempurnaan kasih kepada kita, ketidaksempurnaan kepada kasih kepada Allah. Nah, saya akan kasih contoh seperti ini. Keluarga. Siapa dari kita yang kemudian pernah berpikir bahwa dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh, mengejar karir, mencari uang, demi keluarga? Kan gitu ya, demi keluarga. Di mana yang salah pada bagian itu? Tidak, nggak ada yang salah pada bagian itu. Tetapi, distraksi sedikit yang kemudian didongklengi oleh keinginan menjadi besar, itu menyebabkan keluarga bukan menjadi bukan menjadi motivasi kita, tetapi justru sudah kemudian menjadi penyebab daripada ketidakutuhan dan kesempurnaan di dalam kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia.
Lingkungan kerja juga. Lingkungan kerja dan masyarakat itu justru adalah menjadi alasan kita untuk menutupi kelemahan kita. Oh, karena kita digoda oleh, gitu kan? Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita memang menikmati godaan itu, atau kita memanfaatkan godaan itu? Kan nggak ada masalah, betul, nggak ada masalah. Tetapi memanfaatkan godaan itu sendiri, oke ya. Dan kemudian kalau kita kalau kita kemudian terjatuh, maka itu menjadi suatu alasan bagi kita untuk mencari kambing hitam, lingkungan kerja yang tidak kondusif dan segala macam. Tapi pada saat Anda melakukan lingkungan tidak kondusif akan memotivasi Anda untuk menjadi lebih hebat dan segala macam, Anda mengatakan lingkungan kerja itu sesuatu yang baik, bukan jadi godaan. Itu menjadi suatu spirit bagi kalian. Hal yang sama juga dengan masyarakat. Jadi dengan perkataan lain sebenarnya, baik keluarga itu lebih cenderung sebagai motivasi terbaik, tetapi kadang-kadang itu menjadi suatu alasan bagi kita untuk menutupi kelemahan kita. Tergantung hasilnya bagaimana, tergantung sikap kita bagaimana, itu yang kita katakan. Jadi dengan demikian, dia bukan soal keluarga, bukan soal lingkungan kerja, bukan soal masyarakat, tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana keutuhan kasih kita kepada Tuhan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Anda bisa berkarir dengan bagus, punya jabatan yang baik. Jabatannya karena kamu dapatkan dari prestasimu, gitu. Ada yang repot dengan itu? Semua happy. Atasanmu senang, dirimu senang, keluargamu senang, dan segala macam. Yang menjadi pertanyaannya di dalam diri Kristus adalah bukan soal apakah engkau berselingkuh atau tidak, tetapi apakah engkau sudah berzina di dalam pikiranmu. Itu sebenarnya ceritanya. Bukan soal engkau tidak memberikan persembahanmu kepada Tuhan dan memberikan persembahan bukan engkau tidak bisa memberikan doa di hadapan Tuhan untuk pengampunan, bukan soal itu. Tetapi Yesus mengatakan selama ada kebencian di dalam dirimu bermasalah dengan sesamamu, itu jauh lebih penting. Dan tidak ada orang yang harus tahu tentang itu. Engkau boleh senyum, engkau boleh melayani, engkau boleh segala sesuatu bisa. Tetapi yang menjadi pertanyaan yang menjadi penting di hadapan Tuhan, oleh Tuhan adalah, apakah engkau mengasihi Dia sempurna? Apakah engkau mengasihi Dia melebihi segala sesuatunya? Itu yang menjadi tolok ukur kita di dalam apakah ada dosa-dosa tersembunyi di dalam hidup kita. Ada pertanyaan? Yuk. Kita masuk dalam bagian ini. Dengan demikian, apa yang bisa kamu identifikasi sebagai ketidakutuhan kasihmu kepada Tuhan? Di dalam pekerjaan, di dalam kuliah, di dalam persahabatan, di dalam pelayanan, di dalam hiburan, di dalam berpacaran. Silakan tambahkan lanjutannya. Gitu. Tadi ada yang mengatakan salah satu dosaku yang tersembunyi adalah soal bahwa saya belum saat teduh. Gitu. Kan nggak ada sebenarnya hukum Taurat yang mengatakan bahwa saat teduh itu harus dilakukan setiap hari dan pagi hari. Gitu. Tetapi memang ada orang yang mendisiplinkan dirinya untuk saat teduh pagi hari. Dan itu benar.
Kalau begitu pertanyaannya, apa yang menjadi tolok ukur kita untuk mengatakan, waduh, saya belum bersaat teduh, gitu. Itu adalah kasihmu kepada Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan dan engkau meletakkan itu sebagai prioritas hidupmu, maka engkau merasa bahwa itu adalah sesuatu yang kurang yang kamu kerjakan pada hari ini. Bagaimana dengan perkuliahan? Bagaimana dengan pekerjaan? Salah satu yang bisa kita pikirkan, tentu kita akan dengan mudah untuk melihat kecurangan sebenarnya. Orang lain kita bisa menyembunyikan kecurangan di dalam pekerjaan, di dalam perkuliahan, di hadapan teman-teman, di hadapan sejawat kita, di hadapan teman kerja kita. Tapi sebenarnya kita sendiri nggak bisa. Tetapi ada sesuatu yang lebih daripada itu, yang bahkan kita sendiri mungkin kalau bukan melihatnya lebih dalam dan mengevaluasi diri lebih dalam, kita akan menemukan bahwa ternyata kita sudah melakukan apa? Dosa. Baca dosa tadi adalah ketidakutuhan kasih, ketidaksempurnaan kasih. Apa contohnya? Tidak adekuat. Tidak memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Inadequate. Gitu. Seharusnya dirimu bisa bekerja lebih bagus. Seharusnya dirimu bisa membuat hasil tesis yang lebih bagus. Hasil skripsi yang lebih bagus. Hasil desain yang lebih bagus. Seharusnya engkau masih bisa memberikan persahabatan yang lebih baik. Yaitu engkau bisa lebih memperhatikan teman-temanmu. Gitu. Tetapi oleh karena kita tidak melakukan hidup yang adekuat, yang tidak optimal, gitu, maka kita sebenarnya sedang menyia-nyiakan kesempatan dan kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Ini termasuk adalah, kalau kita mau menggunakan istilah tadi, ini adalah dosa-dosa yang tersembunyi. Di samping dosa-dosa yang bisa kita sembunyikan dari teman-teman kita, tetapi tidak bisa disembunyikan dari kita. Tetapi hal-hal yang terakhir ini mengingatkan kita bahwa ada dosa-dosa yang bahkan bisa kita sembunyikan dari diri kita sendiri. Baik, ada yang mau didiskusikan? Silakan. Baik teman-teman, barangkali masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal. Ini kita masuk ke sesi diskusi ya Kak Bang ya? Iya, kita udah selesai. Silakan. Ya, feel free teman-teman yang masih ada kegelisahan boleh kita diskusikan bersama-sama. Selamat malam, Bang TJ, izin bertanya. Malam. Ya. Bang, tadi kan di Matius berapa tuh, yang ayat 48 akhirnya ditutup dengan kalimat, hendaklah kamu sempurna karena Bapamu sempurna, kayak gitu. Iya. Mau tanya, sebenarnya prinsip arti dari kesempurnaan ini apa? Kemudian di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan yang cenderung sering jatuh dalam dosa, bagaimana menghidupi bagian firman ini kalau Bapak kita adalah sempurna, dan bagaimana menjadikan diri kita juga sempurna seperti Bapak. Begitu. Ya. Terima kasih, Bang. Ya, jadi kata yang digunakan untuk kata sempurna itu adalah teleios, gitu. Teleios. Itu artinya salah satu dari kata yang digunakan itu adalah completeness, perfect, udah perfect, completeness, atau bisa juga dia finish, atau mencapai pada akhir. Nah, terus gimana kata sempurna gitu?
sempurna itu bisa digambarkan sebagai suatu tonggak yang tajam mengerucut ke arah atas gitu. Di mana batas sempurna? Gak tahu kita gitu. Karena apa? Karena kata yang digunakan itu adalah sampai pada akhirnya. Semanalah batas kemampuanmu untuk berbuat baik? Tidak ada. Gitu. Semana batas kemampuan kita berpikir? Gak ada juga. Sebatas mana kemampuan kita untuk ramah? Gak tahu juga kita. Gitu. Maka waktu kita berbicara tentang perfect ini, udah ya, sorry, ternyata saya belum menunjukkannya. Saya pikir saya udah tunjukkan. Ya, ini. Jadi ini dia, kalau kita lihat, semua menggunakan kata perfect, be perfect untuk net, NIV juga pakai kata be perfect, dan kata yang digunakan itu adalah teleios. Nah, sekarang itu tadi diskusi ininya lah, bahasa dan teologisnya. Terus kita mau berbicara, bagaimana kita membicarakannya dalam hal yang praktis kepada teman-teman. Bahasa yang paling gampangnya adalah memberikan yang terbaik. Itu paling gampangnya sebenarnya, memberikan yang terbaik. Tapi bagaimana dengan memberikan yang terbaik? Saya akan memberikan satu pemahaman yang begini. Tadi di depan, Yesus sudah mengatakan, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau kamu diminta dirampok gitu bajumu, kasih juga jubahmu. Kalau kamu dituntut 1 mil, berjalan dengan dia 3 mil. Gitu. Jadi salah satu yang bisa kita bikin jadi parameter mengenai perfect itu adalah memberikan lebih. Gitu. Jadi memberikan lebih dari apa yang diminta oleh orang. Lain waktu barangkali kita akan berbicara apa yang dimaksud dengan mengasihi sesama. Mengasihi sesama bukan artinya kalau saya apa yang orang lain ingin kamu lakukan, maka lakukanlah. Itu bukan begitu. Kalau saya mau beli KFC, maka saya harus pikirkan tetangga saya harus dapat KFC. Bukan itu ceritanya. Tetapi adalah apa yang dia butuhkan, yang saya tahu dia butuhkan, itu berikanlah gitu. Tapi apa yang saya tahu itu tidak dibutuhkan, nggak perlu. Jadi tidak perlu juga kita memberikan tiap kali saya beli KFC, terus saya kasih temanku harus beli KFC. Tiap saya beli sepeda baru, kemudian saya harus belikan temanku sepeda baru. Bukan itu ceritanya, gitu. Karena saya tahu dia tidak membutuhkan itu. Itu dasar berpikir memberikan itu. Nah, jadi tadi udah saya katakan yang pertama adalah kita bisa menemukan parameternya adalah memberi lebih. Memberi lebih kepada diriku, memberi lebih kepada orang lain, dan memberi lebih kepada Tuhan. Kalau kita merasa itu sudah hari ini, cukup gitu. Tetapi besok, ini akan menjadi parameter untuk memberi lebih ke depannya. Tapi bukan kemudian kita workaholic ya, bukan itu ceritanya. Gitu. Memberi lebih adalah suatu progres di mana kita akan kemudian menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, dan menjadi lebih baik. Oke. Terima kasih, Bang Gigi. Ya. Baik, sudah terjawab ya, Jen. Oke, barangkali masih ada pertanyaan lain dari teman-teman atau pendapat atau hal-hal menarik yang teman-teman bisa dapatkan hari ini. Bisa kita sharingkan bersama-sama. Kalau nggak ada, saya bertanya. Tanyanya yang ini kita kepikiran. Sekarang COVID. Benar ya, sekarang COVID,
kita tahulah apa yang dilakukan dalam COVID. 3M katanya, menghindari, kemudian pakai masker, dan kemudian cuci tangan sampai pulang, karena saya baca loh ini. Jangan lihat muka dong, belum mandi, gitu kan. Nah, pertanyaannya sekarang ini, apalah kira-kira gambaran yang bisa kita lakukan kesempurnaan kasih Tuhan di dalam menyikapi COVID itu terhadap diri kita lah dulu. Gitu. Ada yang bisa jawab? Kalau kita mau menggunakan kata dosa yang tersembunyi, gitu, maka saya tadi lebih cenderung untuk mengatakan ketidaksempurnaan kasih kita. Apalah kira-kira yang bisa kita bayangkan? Menaati protokol secara pribadi, Bang. Oke. Dengan sungguh-sungguh. Sama jangan jadi tim anti vaksin nanti kalau vaksin sudah disebarluaskan. Bisa? Ya. Bisa nggak kita gini, selama COVID ini saya tidak berzinah gitu? Agak-agak nggak nyambung kan? Atau tadi ini selamat Tika, email lulus OSCE, lulus Kompre gitu. Apalah kira-kira dosa yang tersembunyi dalam konteks ini? Contoh aja, jadi diskusi kita supaya kita, saya sore ini pengen kita berpikir dosa tersembunyi itu kan udah sering sekali orang bilang, oh kesombongan dalam hati gitu ya. Saya dianggap orang baik tapi ternyata saya sombong. Saya bisa bermulut manis, ternyata saya di belakang orang atau dalam hati kita benci dengan dia. Oke lah, itu betul gitu. Betul itu. Contoh yang lain adalah saya biasa aja melihat, ternyata saya waktu melihat seorang wanita, ternyata saya mikirin yang sesuatu yang birahi, betul gitu. Tapi saya mau mengajak kita di dalam konsep yang tadi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu adalah soal kesempurnaan sebenarnya. Jadi standar kita bukan lagi melawan Tuhan atau tidak melawan Tuhan kan. Itu tadi itu di level 1 itu. Waktu firman mengatakan demikian. Tetapi kalau kita jadi anak-anak Tuhan dikatakan, tapi aku berkata kepadamu. Di sini dia. Gitu. Jadi waktu kita berkata seperti ini tadi, oh aku kemudian, wow, si TJ kemudian jadi mikirkan birahi waktu melihat seorang wanita. Oke, ini dia. Gitu. Tapi Tuhan mengatakan bahwa aku akan mengatakan kalau, tadi ini berzina. Tapi Tuhan mengatakan ini dia. Melihat saja pun kamu udah salah, katanya. Melihat dengan birahi pun kamu udah salah. Gitu. Kalau kamu mengatakan membunuh, kamu mendengarkan kata membunuh. Tapi aku berkata, mengatakan kafir temanmu aja, dan kemudian marah kepada benci kepada dia, kamu nggak layak, kamu harus hidup di sini gitu. Tetapi ayat ini kemudian ditutup pada akhirnya dikatakan, maka aku katakan hidupmu harus sempurna. Itu sebenarnya kata yang sedang dikatakan. Gitu. Nah, jadi dengan demikian, mari kita diskusi. Bisa nggak kita? Silakanlah pilih topikmu gitu, sesuatu. Waktu saya menulis tesis, apa dosa yang tersembunyi itu? Saya menerjemahkan dosa yang tersembunyi itu menjadi apa gambaran dari ketidakutuhan dan ketidaksempurnaan kasihmu kepada Tuhan waktu kamu lulus Kompre. Nah, itu maksud saya. Bisa ya? Dapat ya? Tangkap ya?
Supaya kita merenungkan hidup kita apa sih gitu. Saya kemarin sudah melayani. Saya sudah melayani di gereja gitu. Pertanyaannya, apa bagian yang sebenarnya tidak utuh kasihku pada saat saya melayani? Saya udah berprestasi, saya adalah staff of the year hari ini di kantorku. Pertanyaannya adalah, apa kasih yang tidak utuh terhadap Tuhan dan sesama manusia yang aku dapatkan? Yuk, silakan diskusi. Atau ada yang mau ditanya, silakan. Ya. Atau ada yang lain yang mau ditanyakan? Masih ada waktu, teman-teman, jika ada yang masih mau ditanyakan. Ya. Boleh deh, Bang, saya mau bertanya. Jika kita sudah mengetahui tuh, kita melakukan dosa-dosa tersembunyi, lalu bagaimana ya, Bang, kita bisa hidup damai setelah itu? Misalnya kan tadi kita wah hari ini kelupaan tidak saat teduh, atau memang sengaja tidak saat teduh, tidak disiplin rohani seperti itu. Bagaimana ya Bang ketika kita sudah minta ampun nih sama Tuhan, kita sudah bertemu dengan Tuhan, tapi kayak masih ada perasaan tidak damai itu. Nah, kita sudah tahu nih dosa-dosa kita, lalu bagaimana ya kita bisa memulihkan diri kita lagi, Bang? Ya. Ada dua ayat yang menarik menurut saya. Satu ayat yang menarik itu adalah 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil dan seterusnya. Gitu. Tapi ayat kedua adalah buluh yang layu tidak dipatahkannya. Kan gitu ya. Sumbu yang redup tidak dipadamkannya. Nah, saya mulai dari ayat yang pertama. Di ayat yang pertama itu kan dikatakan jika kita mengaku dosa kita. Bagi orang yang tidak di dalam Tuhan, ayat ini menjadi suatu license, izin yang memperbolehkan kita untuk berlaku dosa. Karena apa? Ya karena jika kita mengaku dosa kita, ya setia dan adil. Gitu. Ini sering sekali disalahartikan dengan demikian. Tetapi bagi orang yang hidupnya terus setiap hari berjuang untuk memperbaiki diri, jatuh, perbaiki lagi, jatuh, minta ampun kepada Tuhan, jatuh, dengan segenap kekuatannya, sekuat-kuatnya, dia berupaya untuk hidup kudus. Dia berupaya untuk hidup lebih dewasa dari satu hari ke hari yang lain. Itu keinginan sesungguhnya dari dalam dirinya. Tetapi yang ditemukannya dia jatuh lagi. Ayat ini tidak bertindak sebagai license untuk berbuat dosa kepada dia. Ini adalah ayat
di mana dia mendapatkan satu penghiburan dan pengampunan besar dari Tuhan. Paham ya? Orang-orang yang berjuang setiap kali untuk hidup kudus, orang yang berjuang untuk terus mau hendak dewasa dan menemukan dirinya jatuh, ayat ini adalah ayat penghiburan yang tiada tara. Oke, jadi ini adalah jaminan pengampunan kita di satu sisi, tetapi juga adalah suatu penghiburan yang luar biasa di satu sisi. Contoh, ada orang yang dulu saya kenal, saya udah lama gak ketemu dengan dia. Ada seorang wanita, saya nggak tahu udah pernah saya ceritakan. Ada seorang wanita yang dia terjerat, terikat di dalam masturbasi. Setiap kali dia berdoa kepada Tuhan agar dia tidak melakukannya. Tidak melakukannya satu hari itu adalah sukacita luar biasa kepadanya. Dan dia terbuka kepada pemimpin kelompoknya. Jadi setiap kali dia jatuh, pemimpin kelompoknya ini pada pertemuan, khusus hanya dirinya, dia mengakui, saya itu jatuh lagi Kak. Gitu. Udah. Dan kemudian, apa yang digambarkan sebagai satu sukacitanya kalau 1 minggu itu dia tidak masturbasi. Dia memberikan persembahan dulu itu di gereja berlipat dari yang umumnya dia berikan. Gitu. Ayat ini begitu kuat sekali di dalam mempengaruhi dia. Untuk hidup dari satu hari ke sehari terlepas dari rasa berdosanya. Paham ya? Gitu. Dia tidak menikmati dosa itu. Dia sangat hancur hati waktu dia berdosa. Sangat hancur hati pada saat dia tidak bisa melakukan pendisiplinan dirinya. Ayat ini sangat-sangat luar biasa. Meneguhkan hatinya, menyukacitakan hatinya, dan membuat dia merasa bahwa dia diterima oleh Tuhan. Nah, ayat yang kedua yang mirip dengan itu adalah buluh yang layu tidak dipatahkannya. Yang layu loh, itu perjanjian lama. Dan sumbu yang redup tidak dipadamkannya. Itu yang menjadi pegangan kita bagi orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Hidup kita adalah hidup yang berkemenangan, yang siklusnya akan jatuh, minta ampun, lanjut. Ada satu lagu dulu yang mungkin kita nggak pernah lagi mendengarkannya. Di lagunya gini, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus merubahku. Sejak ku terima dia, tinggal dalam anugerahnya, Yesus merubahku. Dia rubahku, oh juru selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi. Sedikit demi sedikit. Kata lagu lain yang mengatakan gini, jika iblis tunjukkan dosa, ku kata, ya tetapi tersalib sudah. Ada yang tahu lagu itu? Terpaku disalib. Oh, lagu jadul banget ya. Terus kelihatan beda usia kita. Jadi ini, jika iblis tunjukkan dosa, ku kata, ya tetapi tersalib sudah. Jadi saya rasa bagi orang, saya juga orang-orang yang memiliki dosa-dosa tersembunyi, 2 ayat itu menjadi ayat yang sangat powerful bagi kita. Jika kita mengaku dosa kita, ia adalah setiap hari. Hanya orang-orang yang, bukan hanya ya, semakin orang-orang itu adalah orang-orang yang sangat sungguh-sungguh untuk lepas dari dosa, tapi jatuh, ayat itu sangat menjadi ayat yang sangat menghiburkan. Jika kita mengaku dosa kita, ia adalah setia dan adil. Oke. Oke, masih ada waktu lagi teman-teman. Teman-teman online-ku. Jika ada yang mau masih menanggapi. Saya coba bertanya, Bang DJ. Saya adalah Ira.
kan kita banyak kan di lingkungan kita, lingkungan kerja atau lingkungan masyarakat gitu. Sering menyebutkan tidak apa-apa kan itu berbuat dosa tapi untuk kebaikan. Misal berbohong gitu kan, tapi untuk melindungi orang yang kita sayangi agar tidak kenapa-napa. Ya benar, kita tujuannya untuk melindungi itu kebaikan. Tapi kan kembali lagi itu ada berbohongnya misal. Itu bagaimana ya menanggapinya? Ya, kembali tadi sebenarnya itu alasannya salah satu kenapa sore ini saya menghindari kata dosa. Kata dosa. Saya memindahkan diskusi ini dari kata dosa menjadi sebesar apa kasihmu kepada Allah. Gitu. Jadi bukan soal dosa. Dunia, kita memasuki dunia yang bengkok, yang dia asimetris. Dunia yang memang tidak dunia yang tidak dunia yang memang tidak kondusif gitu. Dunia yang memang memungkinkan kita memiliki 1001 alasan untuk jatuh dan itu wajar. Gitu. Dan itu wajar. Yang menjadi pertanyaannya adalah di dalam standar apa kita menyebutkannya dengan kata wajar? Itu yang pertama. Saya akan memberikan satu bandingan dengan perkataan kita harus membayar harga. Benar ya? Yaitu harga yang harus kamu bayar. Kita kita tidak bisa melakukan lagi ABC, sesuatu yang buruk maksudnya, dan kita menyebutnya sebagai harga yang kita bayar. Kita harus berangkat untuk melakukan pelayanan, itu terganggu masa istirahat, tidur kita harus keluar uang, dan kemudian kita menyebutnya harga yang harus kita bayar. Yang menjadi pertanyaan pada bagian yang kedua ini adalah, benarkah ada harga yang harus kita bayar? Kenapa kita tidak menggunakan kata yang digunakan oleh Paulus untuk mengatakan semua kuanggap sampah? Gitu. Yang mau saya sampaikan adalah waktu kita berbicara membayar harga, ini kita sekarang ini, kita melihatnya dari sisi ini. Jadi, kita melihat itu sebagai satu pembayaran harga. Tetapi Paulus agak berbeda. Paulus tidak melihat dari sisi di mana dia hidup dahulu. Dia melihat dari sisi di mana dia hidup sekarang. Maka dia mengatakan, hidupku yang dahulu, yang di sini ini, adalah sesuatu yang adalah sampah. Jadi semua yang kita gunakan tadi terminologi bayar harga itu, justru bagi Paulus adalah sesuatu yang kuanggap sampah. Paham ya? Nah, jadi dengan demikian, waktu kita mengatakan bahwa itu semua tidak apa dan segala macam, yang menjadi diskusinya adalah di dalam standar mana kita mengatakan itu tidak apa-apa. Itu tadi di depan saya katakan, keluarga itu menjadi suatu alasan yang sangat kuat, yang sangat penting, yang sangat menyelamatkan kita pada saat kita terjatuh. Ini saya lakukan demi keluarga. Gitu. Ini saya lakukan demi menolong anak. Ini saya lakukan demi. Dan yang paling adekuat itu adalah demi keluarga. Pasti kita nggak berani mengatakan, saya loncat ya, untuk mana? Pasti kita nggak pernah berani mengatakan, kita melakukan ini
demi Tuhan. Apapun itu, silakan tambahkan. Umpamanya, kita ada beberapa dulu saya dengar nyogok untuk keluar izin mendirikan gereja. Tapi tidak ada yang berani pada saat itu mengatakan demi Tuhan. Tapi mereka berani untuk mengatakan demi percepatan keluarnya izin IMB gereja. Benar ya? Nah, jadi dengan demikian, saya mengajak kita untuk melakukan penilaian dari situ. Kalau kita sampai berani untuk mengatakan demi Tuhan, maka itulah standarnya. Jadi tadi itu, saya mau bilang, seringkali kita rela membayar harga. Kitab suci sendiri nggak pernah menggunakan kata itu. Kitab suci justru memperkenalkan kata semua aku anggap sampah. Jadi kesempatan-kesempatan, saya mau main bola, aduh nggak bisa lagi. Kenapa? Saya harus ikut latihan untuk jadi song leader gitu. Yaitu bayar hargamu. Enggak. Kalau Paulus mengatakan enggak. Itu adalah sekarang sudah kuanggap sampah. Sejenis itulah kira-kira ya. Tapi itu hanya contoh bagi saya. Jadi hal yang tadi juga berlaku begitu. Tidak apa-apa sih demi kebaikan kok. Bohong sedikit nggak apa-apa. Tapi berani nggak kita mengatakan bohong demi Tuhan? Demi Tuhan. Saya melakukan nyogok sedikit demi Tuhan. Saya sih mukul dia demi Tuhan. Nah, saya akan tutup kisah ini dengan seperti ini. Setelah kekristenan menderita sejak zaman gereja mula-mula, 300 tahun masanya mereka di dalam kesulitan, dan akhirnya mereka terbebas pada saat terjadi Konstantin menjadi Kristen. Konstantin menjadi Kristen. Dan dilanjutkan dengan perang salib itu kan. Itu menjadi kemenangan kekristenan di dalam perubahan. Konstantin tidak berubah menjadi Kristen karena PI. Konstantin berubah karena Tuhan sendiri menampakkan satu tanda di langit dalam bentuk salib, dan dia meyakini dengan tanda ini engkau. Pada saat itu, semua Konstantin kemudian memilih salib menjadi jalan hidupnya. Dan itulah kekristenan. Berkembanglah dia, kerajaan Kristen. Perang salib terjadi. Dan itu adalah kejatuhan pertama dari kekristenan. Demi, gitu. Demi. Padahal Konstantin sendiri tidak bicara kata demi. Dia Tuhan menunjukkan, dia yakini, dia menemukan tanda salib di langit, dan dia mendengar ada suara, dengan ini kamu maju. Tapi semua orang, ya menteri-menterinya jadi Kristen. Jadi Kristen. Pokoknya yang nggak setuju, pokoknya supaya duduknya tetap jadi berkedudukan di kerajaannya, ya pilih jadi Kristen. Itu kata demi. Oke ya. Silakan, Lovina. Silakan kalau masih ada satu lagi teman yang masih mau bertanya sebelum kita tutup. Ada. Baik. Oke, baik. Terima kasih untuk sharingnya, Kak
malam hari ini boleh sangat membukakan pikiran kita dan hal-hal menarik yang boleh kita peroleh hari ini, yaitu ternyata tidak ada dosa yang tersembunyi karena Allah sudah lebih dulu mengenal kita. Dan juga dosa-dosa hal-hal yang kecil itu ternyata yang melekat dari keseharian kita. Jadi bukan hanya kita tidak bisa membedakan ini dosa besar atau dosa kecil, tapi ternyata dari hal simpel saja itu kita sudah mendukakan hati Tuhan. Dan yang terlebih lagi adalah kita harus memberikan kasih kita yang sempurna kepada Tuhan Yesus dan juga kepada sesama kita. Baik, kita akan menutup untuk Tuesday meeting ini. Mungkin ada